Kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon kehadiran-Mu dan pimpinanmu dan berkat-Mu di dalam sepanjang acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani pikiran khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus firman dan kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya jangan semuanya keluar kembali dengan sia-sia, tapi biar semuanya tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, berikan kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan selanjutnya jangan jadikan kami sekedar pendengar dan pengerti firman, tapi jadikan kami pelaku firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami juga sadar setan pasti bekerja, kuatkan sekali lagi kami menghadapi apapun yang dia lakukan, supaya apapun yang mereka lakukan, firman tapi bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membahas kisah Rasul 17 ayat 15 sampai dengan 34. Saya bacakan dulu ya. Kisah Rasul 17 mulai ayat 15 sampai dengan 34. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si pelatar ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menyembah juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas, dan segala sesuatu pada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga.
Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada mana pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Terus sudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Saudara, pertama-tama saya akan bahas tentang kota Athena ya. Hal yang pertama, kota ini merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kesenian pada saat itu ya. Dan dikatakan bahwa kota ini pernah memimpin dunia dalam pencapaian intelektual atau intellectual achievement. Lalu poin B, pada saat itu dalam hal arsitektur dan kesenian, kota Athena melebihi kota manapun di seluruh dunia. Sebelum saya lupa ini. Hal yang kedua, kota ini merupakan pusat filsafat. Di dalam ayat 18 ada kata-kata ahli pikir, seharusnya adalah ahli filsafat. Dan poin A ini adalah kota dari Plato, Aristotle, dan Socrates. Lalu poin B, pada abad ketiga sebelum Masehi, hidup dua orang ahli filsafat, yaitu pertama yang bernama Zeno, mati tahun 264 sebelum Masehi, dan pengikut-pengikutnya disebut golongan Stoa yang ada dalam ayat 18. Nanti kita akan melihat hal itu lagi ya. Yang kedua, Epicurus mati pada tahun 270 Masehi. Pengikutnya disebut golongan Epikuros. Ada juga dalam ayat 18 ayat yang sama. Sekarang kita akan membahas kedua golongan ini ya. Kita bahas golongan Epikuros lebih dulu ya. Yang pertama, mereka percaya adanya Allah-Allah atau gods. Berarti bentuk jama itu ya. Dan mereka menganggap bahwa para Allah itu hanya bermalas-malasan di surga dan tidak mempedulikan dunia maupun manusia. Ini pandangannya mirip dengan deisme. Lalu yang kedua, mereka tidak percaya bahwa dunia diciptakan oleh Allah. Dan mereka percaya bahwa materi atau matter itu bersifat kekal. Dan yang ketiga, mereka beranggapan bahwa segala sesuatu terjadi secara kebetulan dan karena itu nasib manusia terombang-ambing tanpa ada yang mengontrol. Jelas bahwa mereka ini bukan saja tidak percaya pada doktrin reform tentang decree dan providence of God, penetapan Allah dan pelaksananya, tapi bahkan bertentangan dengan doktrin reform ini. Yang keempat, mereka tidak percaya bahwa jiwa manusia hancur atau musnah pada saat manusia itu mati. Dan mereka beranggapan bahwa kematian adalah akhir dari segala sesuatu. Jadi tidak ada kebangkitan orang mati ya. Ini kepercayaan yang mirip dengan kepercayaannya orang-orang Saduki. Yang kelima, mereka melampiaskan nafsu mereka dengan bebas. Ini jelas merupakan akibat kepercayaan mereka pada poin keempat di atas ini ya. Jadi kalau mereka mengatakan kematian itu adalah akhir dari segala-segalanya, maka tentu saja mereka melampiaskan nafsu mereka dengan bebas. Dosa, tidak urusan. Mati toh semua berakhir. Ya, dan kita bisa hubungkan dengan 1 Korintus 15 ayat 32b. Ini kata-kata Paulus, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Perhatikan yang saya garis bawah ini. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati.
Jadi makan dan minum itu maksudnya berfoya-foya gitu ya. Mau dosa mau tidak peduli. Karena jika orang mati tidak dibangkitkan. Jadi kalau mati itu adalah akhir dari segala-galanya. Mari kita berbuat dosa, pokoknya menikmati hidup ini, mumpung kita masih hidup. Kalau kita mati sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan kesenangan apapun. Lalu sekarang kita masuk dalam golongan yang kedua adalah golongan tua. Pertama, mereka percaya adanya Allah, tapi mereka mencampur adukan Allah dengan dunia atau alam semesta, karena mereka percaya bahwa segala sesuatu adalah Allah, seperti panteisme ya. Eh, Duh, ini mungkin sebentar. Yang kedua, mereka percaya adanya ketetapan atau penentuan Allah. Tetapi yang mereka maksudkan adalah adanya takdir yang bahkan ada di atas Allah. Ya, jadi takdir mirip dengan predestinasi, tetapi ini takdirnya bahkan ada di atas Allah. Kalau kita reform percaya predestinasi, tapi yang mempredestinasikan itu adalah Allah. Jadi Allah ada di atas predestinasi, tapi ini takdirnya ada di atas Allah. Jadi ini berbeda ya. Yang ketiga, mereka percaya bahwa jiwa manusia akhirnya akan diserap ke dalam hakikat ilahi dan menjadi bagian dari Allah. Dan keempat, mereka beranggapan bahwa nafsu harus dikuasai dan mereka bangga terhadap kebenaran mereka sendiri. Ini seperti orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman Yesus ya. Lalu yang ke poin sekarang, kita masuk poin yang ketiga. Kota Athena ini penuh dengan berhala. Kita melihat di dalam ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya. Karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Perhatikan kata penuh ini ya. Jadi bukannya banyak, tapi penuh dengan patung-patung berhala. Poin A, pada saat itu semua kota mempunyai berhala, bahkan banyak berhala. Tapi kota Athena ini dikatakan penuh dengan patung-patung berhala dalam ayat 16. Dan William Barclay mengatakan sebagai berikut. Dikatakan bahwa ada lebih banyak patung berhala atau dewa-dewa di Athena daripada di seluruh wilayah Yunani lainnya digabung menjadi satu. Dan bahwa di Athena lebih mudah untuk bertemu dengan seorang dewa atau patung berhala daripada seorang manusia. Dari saking banyaknya ya patung berhala di Athena ini lebih banyak daripada seluruh wilayah Yunani lainnya digabung menjadi satu, dan dikatakan lebih mudah untuk bertemu dengan seorang dewa atau patung berhala daripada bertemu dengan seorang manusia. Ini betul-betul kegilaan ya, bukan main banyaknya jadi berarti ya. Poin B, dari penuhnya kota Athena ini dengan berhala, bisa disimpulkan bahwa kota yang merupakan pusat ilmu pengetahuan, filsafat, dan kesenian ini ternyata tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Mereka menyembah berhala dan bahkan menyembah Allah yang tidak dikenal di dalam ayat yang ke-23. Jadi pusat ilmu pengetahuannya, filsafat, kesenian dan sebagainya ini ternyata tidak bisa membuat mereka mengenal Allah dengan benar, sehingga mereka menyembah berhala, bahkan menyembah Allah yang tidak dikenal. Ini ada dalam ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ya, saudara, kita melihat bahwa ilmu pengetahuan filsafat kesenian ini sama sekali tidak ada gunanya kalau di dalam persoalan kita mengenal Allah. Saya punya seorang keponakan yang tinggal di Jepang, dan kelihatannya dia seorang pintar, jadi profesor dan sebagainya, tapi dia jadi ateis. Pengetahuan hebat, tapi jadi ateis, saudara. Saya kepengen ngejuri dia, tapi uh,
dia ada di Facebook, tapi saya mau jadi friend dengan dia itu tidak diterima. Padahal saya, ya dia keponakan saya, tuh saya omnya dia tuh ya. Ya sudah saya blokir sekalian saja, nggak mau diinjil ya sudah. Eh, kayak baca lagi sekali lagi ya itu ketika ya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang pujaanmu, aku mencoba juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi saudara, memang manusia dengan segala kepandaiannya, tanpa kitab suci dan terang Roh Kudus, sama seperti orang buta yang pasti akan sampai pada kepercayaan yang salah dan moral yang bejat. Seorang penafsir berkata, pertama, hikmat manusia tidak pernah dapat berharap untuk lebih maju dari apa yang dicapai di Athena. Lalu yang kedua, andai kata filsafat kesenian dan imajinasi manusia bisa mencapai kebenaran dan menemukan Allah, maka hal itu pasti sudah terjadi di Athena. Tapi yang ada di sana adalah pameran atau pertunjukan yang menyedihkan dari kesalahan dan ketidakbermoralan. Ya saudara, kalau saudara punya anak atau punya cucu dan sebagainya, memang menyekolahkan itu harus sebetulnya ya. Tetapi jangan terlalu begitu mementingkan kepandaian dia. Harus jadi juara dan sebagainya. Dan nanti mesti punya gelar doktor dan macam-macam hal yang seperti seperti itu. Tetapi tidak pernah ada pendidikan rohani kepada dia. Saya lebih baik seorang anak itu dididik biasa-biasa saja. Ya sampai S1 sudah cukup atau S2 nggak usah jadi juara dalam masalah, tetapi ada keseimbangan antara pendidikan jasmani dan pendidikan rohani. Apa gunanya saudara dia jadi profesor, jadi doktor, jadi S3, tapi tidak mengenal Allah dan pada akhirnya masuk ke neraka. Dengan gelarnya dia bisa mencapai banyak, mendapatkan penghasilan yang tinggi. Tapi Alkitab mengatakan apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa kita. Jadi jangan mendidik anak saudara dengan cara seperti itu. Hanya menekankan kepandaian sekuler, kepandaian jasmani. Sementara di dalam kepandaian secara rohani, itu sama sekali tidak dipedulikan. Ini membawa anak itu ke neraka. Dan saya lanjutkan dengan poin yang kedua, Paulus di Athena. Pertama dikatakan Paulus itu sedih dalam ayat yang ke-16. Kata sedih ini diterjemahkan agak bermacam-macam ya. Dalam NIV distress atau sedih, dalam NASB dan RSV provoke atau jengkel atau marah, dalam King James stir atau kacau. Kata Yunani menunjukkan pada gabungan perasaan sedih, marah, kasihan dan sebagainya. Ini aneh. Pada saat itu Athena adalah kota nomor satu di dunia dalam hal arsitektur dan kesenian. Jadi pasti ada banyak kuil-kuil dan patung-patung berhala yang sangat indah. Turis-turis zaman sekarang pasti akan sangat mengagumi keindahan tersebut. Ya, kita sering kali melihat turis-turis itu senang pergi ke uh, kuil-kuil yang banyak patung berhalanya. Misalnya Candi Borobudur aja di Indonesia itu banyak dikunjungi itu kuil-kuil itu kan kuil ya, dan itu berhala dan juga dikunjungi turis-turis dari luar negeri. Borobudur, Prambanan dan sebagainya. Dan sebaliknya di Malaysia itu juga ada patung yang sangat besar. Tidak tahu itu patungnya apa itu, tapi yang jelas saya berkali-kali pergi ke Malaysia, saya tidak pernah mau pergi ke sana. Apa gunanya kita melihat patung? Apa gunanya mengagumi keindahan patung? Patung berhala itu menjijikan bagi Tuhan. Jadi kita mengagumi sesuatu yang menjijikan bagi Tuhan. Berarti pemikiran kita dan pemikiran Tuhan itu bertolak belakang. Kalau Tuhan menganggap patung berhala itu menjijikan, kita juga harus berpikir seperti itu. Tetapi Paulus justru menjadi sedih. Mengapa? Karena ia melihat melalui semua itu bahwa Allah tidak dihormati di sana dan bahwa orang-orang Athena itu begitu bodoh dan sesat dalam hal rohani.
dalam hal duniawi pintar, dalam hal rohani begitu bodoh dan bahkan sesat. Nah ini tidak ada gunanya sama sekali, bahkan kerugian yang luar biasa. Sebagai penerapan, kalau saya pergi ke Bali, Borobudur, Gunung Kawi, ataupun negara-negara yang terkenal karena keindahan kuil dan patung berhalanya, seperti Jepang, China, mungkin juga Thailand, dan tidak tahulah negara mana saja saya tidak ngerti ya. Bagaimana sikap hati saudara? Saudara kagum pada keindahan dunia tersebut, mengabaikan kebejatan rohani di balik semua keindahan itu, atau ataukah saudara bisa mempunyai perasaan seperti Paulus? Ingat ya, saya bukan anti seadanya patung. Yang saya anti adalah patung berhala, patung yang disembah. Itu yang saya anti. Selama patung tidak disembah, tidak ada masalah. Surabaya juga banyak patung. Di mana-mana ada patung, patungnya lembu, patungnya Panglima Jerman dan sebagainya. Selama tidak disembah, tidak ada masalah. Tapi juga ada patung Joko Dorok. Itu di dekat SMP, waktu saya SMP di Emongung itu ya. Jadi itu, kalau itu patung berhala, ya memang bentuknya sih jelek sih, cuma hitam itu aja, tidak ada bagus-bagusnya apapun. Dari batu kelihatannya atau apa, tapi saya tidak pernah melihat dari dekat. Jadi eh, ini yang tidak diizinkan di dalam kekristenan ya. Jadi patung yang tidak disembah, tidak ada masalah. Tapi patung yang disembah, tidak peduli patungnya Yesus, patungnya Maria, patungnya siapapun, sujud menyembah itu dosa. Dan itu melanggar hukum kedua dari 10 hukum Tuhan. Poin yang kedua, Paulus memberitakan Injil di dalam ayat 17 dan 18c. Saya membacakan ayat 17 dan 18. Kantut di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir, ya ahli pikirnya masih yang ahli filsafat ya, dari golongan Epikuras dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang tidak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Poin A, duh ini laki-laki seperti ini. Poin A adalah banyak orang yang kalau melihat dosa, kebejatan moral atau rohani, lalu menjadi sedih atau marah, tapi selanjutnya tidak berbuat apa-apa. Memang kalau kita memang tidak bisa berbuat apa-apa, ya sudah mau diapakan. Kita melihat negara kita ini korupsi merajalela luar biasa, nah karu-karuan. DPR membuat hukum seenaknya sendiri yang menguntungkan mereka sendiri. Tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya sudah. Paling-paling kita bisa mendoakan. Tetapi saudara, kalau kita bisa melakukan apa-apa, kita harus melakukan apa-apa. Jadi Paulus tidak demikian. Dia sedih, dia marah. Lalu dia memberitakan Injil kepada mereka. Sebagai penerapan, apa yang saudara lakukan? Kalau saudara melihat suami atau istri, anak atau pegawai atau bos atau teman yang bejat, apa saudara hanya sekadar sedih atau marah dan telanjang tidak berbuat apa-apa? Atau saudara menangani kebejatan mereka dengan memberitakan Injil kepada mereka? Kalau Injil diberitakan kepada mereka, dan kalau mereka menerimanya, maka mereka pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Yang bejat bisa menjadi makin disucikan, tentu saja secara bertahap pengurusan itu ya, dan tidak akan pernah menjadi sempurna. Tapi pasti dia akan menjadi lebih baik daripada dia sebelum dia percaya. Injil itu betul-betul merubah orang dari dalam. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh penjara atau hukuman apapun, bisa dilakukan oleh Injil kalau orang itu menerima.
Memang kalau orang itu menolak, ya tetap tidak akan ada perubahan. Tapi memang tugas kita kan hanya memberitakan Injil. Pertobatan itu urusan Tuhan dengan orang itu. Dan tidak bisa kita melakukan pertobatan, melakukan apapun yang menghasilkan pertobatan. Pertobatan betul-betul mutlak pekerjaan Tuhan dan kita tugas kita hanya memberitakan Injil. Ya, kalau itu tidak bisa kita lakukan, ya sudah, itu bukan tugas kita. Tapi pemberitaan Injil bisa kita lakukan, dan itu tugas kita. Sekarang poin B, Paulus sedang sendirian, karena dia sedang menunggu Timotius dan Silas di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 16. Tetapi sekalipun sendirian, ia tetap memberitakan Injil. Dia tidak butuh teman dalam memberitakan Injil. Sendirian atau ada temannya, dia tetap memberitakan Injil. Kita baca ayat 14 sampai ayat 16. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena. Sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Poin C, saudara, dia memberitakan Yesus dan kebangkitannya yang di dalam ayat 18 bagian C, kita baca seluruh 18. Dan juga beberapa ahli pikir atau ahli filsafat dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah tidak dikatakan Ciplater ini? Tapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Jelas bahwa mereka sama sekali tidak pernah mendengar atau belum pernah mendengar tentang Yesus. Makanya mereka berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Paulus memberitakan Injil tentang Yesus, kebangkitannya, pasti kematiannya juga, mati dan bangkit menebus dosa itu pasti, ya, itu diberitakan. Tapi mereka sama sekali tidak kenal Yesus. Ya, jadi memang agak suka ya memberitakan Injil kepada orang yang nol sama sekali, tidak pernah dengar nama Yesus pun tidak pernah dengar. Dulu waktu saya di Malang, saudara, ada suatu desa, ya waktu itu desa, tidak tahu sekarang gimana ya. Dari Malang itu cuma setengah jam kalau naik mobil. Dan desa itu, ya desa primitif ya, tidak ada listrik dan sebagainya. Dan kami pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Dan saya bertemu dengan seorang yang dengar nama Yesus saja tidak pernah. Jadi ini tidak usah jauh-jauh di hutan rimba belantara atau di pucuk gunung atau apapun ya. Hanya setengah jam perjalanan dari Malang ya. Orang itu tidak pernah mendengar nama Yesus. Dan bahkan dalam gereja-gereja, orang pasti kalau dalam gereja pernah mendengar nama Yesus. Tapi Injil itu beda dengan cuma nama Yesus. Banyak gereja yang sangat tidak injili, liberal, Katolik, Ortodoks yang Injil yang berbeda. Mereka tidak pernah mendengar Injil yang benar. Jadi ingat hal itu ya. Pemberitaan Injil bukan hanya harus dilakukan pada orang di luar, tapi orang di dalam gereja. Saya lanjutkan, ia tetap memberitakan Injil yang sederhana, padahal ia berhadapan dengan orang-orang yang pandai, ahli-ahli filsafat dan sebagainya. Bandingkan ini dengan kata-kata Paulus dalam pertama Roma 1 ayat 16. Saya berikan versi NIV karena terjemahan dari Alkitab Indonesia ini salah terjemahan. Aku tidak malu tentang Injil karena itu adalah kuasa Allah untuk keselamatan setiap orang yang percaya, pertama-tama untuk orang Yahudi, lalu untuk orang non-Yahudi. Lalu poin yang kedua, 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Orang-orang Yahudi mengenali tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Jadi saudara, tidak peduli dia berhadapan dengan orang pintar. Ahli filsafat itu biasanya orang pintar ya.
tetapi dia tetap memberitakan Injil yang sederhana. Jadi saudara, jangan karena orang itu pintar lalu saudara, wah Injilnya dipersukar. Tetap beritakan Injil yang sederhana. Kita manusia yang berdosa, Allah itu adil, kita harus dihukum. Dan kalau tidak bertobat masuk neraka selama-lamanya. Dan Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dia sungguh Allah, sungguh manusia. Mati salib menebus kita, menggantikan kita memikul hukuman yang seharusnya untuk kita. Dan kita selamatkan hanya karena iman. Injil yang sederhana. Tidak usah jadi persulit karena yang kita Injil orang pintar. Apa yang kita Injil orang pintar atau orang bodoh? Injil yang sama yang kita beritakan. Jadi apakah orang ini yang kalau poin yang kedua ya, orang Yahudi menghendaki tanda, mereka senang mujizat, tapi orang Yunani mencari hikmat. Tapi tetap Paulus tidak menuruti mereka. Mereka tidak dikasih tanda, tidak dikasih hikmat, tapi tetap diberitakan Kristus yang disalibkan. Tidak peduli untuk orang Yahudi itu suatu batu sandungan, dan untuk orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka dipanggil orang Yahudi maupun orang Yunani kekuatan hikmat Allah, dia tetap memberitakan Kristus yang tersalib dan bangkit. Dia tidak pernah mengubah Injil. Kalau kita masuk dalam poin yang kedua, 1 Korintus 2 ayat 1 dan 2. Demikian pula aku, ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ya, jadi waktu dia datang pada orang-orang Korintus, dia tidak datang dengan kata-kata yang indah. Orang seringkali menggunakan kata-kata sulit, kata-kata canggih supaya kelihatan pintar. Itu justru mempersulit orang untuk mengerti Injil. Gunakan kata-kata yang sesederhana mungkin yang semua orang bisa mengerti. Dan itu yang saya sendiri lakukan. Kapan saya menggunakan kata-kata yang canggih? Tidak pernah. Dan juga kalau menggunakan bahasa Inggris, selalu berikan terjemahnya. Jadi saudara, jangan menggunakan kata-kata yang indah atau kata-kata yang berhikmat, tapi bukan Injil. Kita harus datang dengan memberitakan Injil yang sederhana dan apa adanya. Poin yang kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya tadi kebangkitannya diberitakan, sekarang kematiannya pasti diberitakan. Jadi dua itu tidak bisa dipisahkan ya. Sebagai penerapan kalau kita menghadapi orang biasa, kita mungkin memberitakan Injil yang sederhana. Tapi seringkali pada waktu kita berhadapan dengan orang yang pandai atau terpelajar, kita malu untuk memberitakan Injil yang sederhana itu, dan lalu mengubah Injil yang sederhana atau bodoh itu untuk disesuaikan dengan orang yang kita injili. Ini salah. Jangan mengubah Injil. Ingat 1 Korintus 1 ayat 21b yang berbunyi, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Nggak peduli mereka anggap bodoh, itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita memberitakan Injil yang sederhana itu kepada mereka. Karena poin D, tanggapan mereka yang diinjili. Pertama, saudara, ada yang mengejek dalam ayat 18, dan juga beberapa ahli filsafat dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah tidak dikatakan si peleter ini? Nanti kita akan bahas kata-kata si peleter itu artinya apa ya. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia telah memberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Kata peleter, atau dalam bahasa Inggrisnya babbler, dalam bahasa Yunani adalah spermologos, yang menunjuk pada burung, seekor burung yang mengumpulkan gandum di sana sini.
Jadi maksudnya Paulus dianggap sebagai orang yang kerjanya mengumpulkan pandangan dari banyak orang, dari orang sana diambil pandangannya, dari orang sana diambil pandangannya, dari sana diambil pandangannya, digabungkan lalu diajarkan pada orang lain. Jelas sekali bahwa Paulus bukan seperti itu ya, tetapi mereka menganggap dia seperti itu. Karena poin yang kedua, ada yang mau mendengar lebih banyak karena mereka ingin tahu. Di dalam ayat 18b sampai dengan ayat yang ke-21. Dan juga beberapa ahli filsafat dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang Anda dikatakan si Plato ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan ia tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Karena ayat 19-nya, lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu lain selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Jadi kelihatannya mereka ini punya suatu kesenangan ya untuk mendengar atau membicarakan hal yang baru. Hal yang lama, kuno, malas mereka. Tapi begitu ada ajaran yang baru, mereka senang membicarakan atau mendiskusikan atau mendengar tentang hal yang baru itu. Dan ini sesuatu yang bagus bagi Paulus yang mau memberitakan Injil. Karena dengan demikian mereka akan mau mendengarkan, mereka senang hal yang baru, dan ini memang hal yang baru bagi mereka. Poin A, mereka memang adalah orang-orang yang senang membicarakan hal yang baru. Saya ulangi ayat 21. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Karena poin B, mereka beranggapan bahwa Paulus memberitakan ajaran tentang dewa-dewa asing. Sudah dibaca dalam ayat 18. Juga beberapa ahli filsafat dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah Anda dikatakan si Plato ini? Tapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Ini adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Jadi mereka mau mendengar. Sekarang poin C, karena itu mereka lalu membawa Paulus ke sidang Areopagus. Sekarang pun namanya sidang ini, tapi bukan untuk diadili ya, tetapi untuk didengar ajarannya atau pandangannya, karena mereka senang pandangan yang baru. Kita baca sekali lagi ayat 17 sampai 19. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Jadi 19 sampai 21 gimana sih? Karena itu kami ingin tahu apakah arti semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Sebagai penerapan saudara, apa saudara mau mendengar firman Tuhan juga hanya karena rasa ingin tahu, atau saudara betul-betul mencintai dan rindu akan firman Tuhan? Kalau cuma sekedar ingin tahu karena itu sesuatu yang baru, ya itu masih lebih bagus daripada tidak mau dengar sama sekali. Tapi yang penting saudara, bagi apalagi kalau saudara orang Kristen, mencintai dan rindu akan firman Tuhan, kepingin mendengar, seperti orang yang merindukan pacarnya yang dicintai, lama tidak ketemu, sebentar tidak ketemu saja, saudara langsung kepingin ketemu lagi. Bagaimana sikap saudara terhadap firman Tuhan? Asal mau mendengar atau ada kerinduan, kecintaan terhadap firman Tuhan. Sehingga rasanya kalau tidak ada firman Tuhan, rasanya tidak enak. Belajarlah jadi orang seperti itu. Dan ini keanehan dari firman Tuhan ya. Makin saudara sering belajar, makin saudara punya kerinduan terhadap firman Tuhan. Kalau saudara orang Kristen. Tapi makin saudara jarang mendengar, makin kerinduan itu hilang. Karena rohani saudara akan hancur. Dan pada udah hancur,
kerinduan pada firman Tuhan itu bisa berkurang atau bahkan lenyap. Jadi kalau ada sesuatu yang menghalangi saudara untuk mendengar firman Tuhan, ingat, prioritaskan firman Tuhan di atas segala-galanya. Kalau tidak, rohani saudara bukan saja tidak bertumbuh, tetapi bisa hancur lebur. Kan kita masuk dalam poin yang ketiga, Paulus berkhotbah di Areopagus. Kita lihat ayat yang ke-22, Paulus pergi berdiri di atas Pak Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal, kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sekarang dia betul-betul menghadapi tokoh-tokoh atau orang-orang top dalam filsafat. Karena para anggota majelis Areopagus pasti merupakan orang-orang pilihan. Pilihan bukan dalam arti predestinasi ya, tapi pilihan dari kalangan orang-orang ahli filsafat itu ya. Nah, tetapi Paul tetap tidak takut dan dia tetap tidak malu karena Injil dan dia berkhotbah atau memberitakan Injil di Areopagus. Kalau kita masuk dalam poin yang ketiga, khotbah Paulus di Areopagus. Pertama, mula-mula dia memuji mereka. Sudah kita baca ayat 22, kita ulangi ya, tapi saya tekankan bagian terakhir. Cuma ini terjemahnya salah. Paulus berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal, dalam terjemahan kita dikatakan, kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ini salah terjemahannya. Sangat beribadah kepada dewa-dewa, salah terjemahan. Dalam terjemahan King James juga salah terjemahan, diterjemahkan too superstitious. Terlalu percaya takyul. Ini salah juga. Dalam RSV, NIV, dan NASB, very religious, sangat religious. Ini yang benar. Jadi ini merupakan satu pujian. Dan Paulus melakukan ini supaya mereka mau mendengarnya. Tapi ini bukan pujian kosong ya, dia bukan munafik. Mereka memang sangat religius. Cuma sifat religius itu diarahkan ke arah yang salah. Sehingga mereka menyembah berhala. Tapi sangat religius. Kalau tidak religius, mereka tidak menyembah apa-apa. Lalu kita masuk dalam poin yang kedua. Lalu ia menceritakan tentang apa yang ia lihat. Yaitu mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal di dalam ayat yang ke-23. Jadi dia tadi mengatakan mereka sangat religius itu sebab ya ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sebutkan bangunannya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ini dijadikannya sebagai batu loncatan untuk mengajarkan tentang Allah kepada mereka. Ya, jadi apa yang tidak kamu yang kepada Allah, mereka punya mesbah dan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu Paulus berkata, apa yang kamu sebut tanpa menanya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ya, ini cuma batu loncatan saja kalau dia memberitakan Injil. Dan kita masuk dalam poin yang ketiga, ajaran Paulus tentang Allah. Poin A, Allah adalah pencipta bumi atau alam semesta dengan seluruh isinya. Di dalam ayat yang ke-24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi ini jelas menentang ajaran Epikuros yang berkata bahwa pertama dunia tidak dicipta oleh Allah. Ini kan sudah kita pelajari tadi di atas ya. Lalu kedua, segala sesuatu terjadi secara kebetulan. Dan ketiga, materi bersifat kekal. Ya, kalau materi bersifat kekal kan ada yang menciptakan. Tetapi dia mengatakan bahwa Allah telah menjadikan bumi dengan segala isinya dan sebagainya. Lalu poin B, Allah adalah Tuhan atas langit dan bumi dalam ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kata Tuhan berarti pemilik atau penguasa atau pemerintah. Jadi di sini Paulus menantang ajaran Epikuros yang mengatakan bahwa Allah tidak peduli pada dunia, dan juga menentang ajaran Stoa
yang mengatakan bahwa dunia atau segala sesuatu adalah Allah. Seperti panteisme itu ya. Sekarang poin C. Allah tidak tinggal dalam kuil ayat 24b bandingkan dengan 1 Raja 8 ayat 27. Ini menunjukkan kebesaran Allah yang tidak terbatas. Ayat 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ya yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Lalu 1 Raja 8 ayat 27, ini Salomo waktu selesai mendirikan bait Allah itu ya. Tetapi benarkah Allah tidak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatur segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Memang Allah hadir di sana, tapi Allah itu maha ada, dia juga ada di mana-mana. Jadi dia tentu tidak terkurung di dalam bait Allah yang didirikan oleh Salomo atau dimanapun juga. Sekarang poin D, Allah lah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Dan karena itu dia tidak perlu dilayani seakan-akan dia membutuhkan kita. Ya, sebetulnya Allah memang tidak butuh kita. Tetapi dia mau memakai kita dan itu sebetulnya suatu kasih karunia. Kita yang orang berdosa, tapi Allah yang maksud itu mau memakai kita sebagai alatnya, sebagai pelayannya, sebagai pemberita Injilnya. Sekarang saya bacakan ayat 25 dan juga Mazmur 50 ayat 12 dan 13 nanti ya. Ayat 25 dulu, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Kita yang butuh dia, bukan dia butuh kita ya. Jadi dia tidak kekurangan apa-apa. Dia tidak butuh apa-apa. Dia tidak butuh kita, dia tidak butuh uang kita, tidak butuh apa-apa. Kita yang butuh dia, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saudara punya apa? Semua yang saudara miliki tanpa kecuali diberikan oleh Allah. Saya lanjutkan dengan Mazmur 50 12-13. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu. Sebab punya akulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantan ke aku makan, atau darah kambing jantan ke aku minum. Jadi sebetulnya dia tidak butuh juga persembahan-persembahan korban itu. Itu untuk manusia. Sebagai korban dosa untuk pengampunan dosa. Memang ini tipologi yang menunjukkan Kristus ya. Dan memang setelah antitipenya datang ini dibuang. Tapi pada zaman perjanjian lama ya memang seperti itu. Ini kalau Mazmur 50 ini kan perjanjian lama. Kata dilayani dalam ayat 25 berarti diperhatikan atau diurus kebutuhannya. Dan ini jelas menunjuk pada praktek mereka di mana mereka memberi makan atau sesajen kepada dewa-dewa mereka. Dewa mereka itu diperhatikan, diurus kebutuhannya. Mungkin kadang-kadang dicuci, dibersihkan dan sebagainya. Diurus, diberi makan, sesajen. Sekalipun patung nggak bisa makan, tetap diberi makan. Poin E, Allah menciptakan semua manusia hanya dari satu orang saja dalam ayat 26a. Ingat ya, bahwa Allah pun berasal dari Adam. Jadi dari satu orang, yaitu Adam. Adam diambil tulang rusuknya, dibentuk menjadi Hawa. Lalu dari dua orang ini lalu lahir seluruh dunia ini. Jadi sebetulnya asalnya dari satu orang, yaitu dari Adam. Kita baca ayat 26. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Poin F, Allah menentukan waktu atau saat di dalam ayat yang ke-26. Kita baca sekali lagi ayat 26 dengan penekanan yang berbeda. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia
untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan, ini terjemahan kita di musim-musim ya, ini salah terjemahannya, bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, atau batas-batas kediaman ini benar ya, tapi musim-musim ini salah terjemahan. Di dalam NIV dan NESV diterjemahkan times atau waktu-waktu. Jadi bagian ini menunjukkan bahwa saat terjadinya segala sesuatu telah ditentukan oleh Tuhan. Bukan hal yang terjadi itu saja ditentukan, tapi saat terjadinya itu ditentukan. Kalau sudah ditentukan sebagai orang yang masuk surga, maka bukan cuma sudah ditentukan untuk diinjili atau apapun, tapi kapan diinjilinya, kapan sudah percaya, itu semua ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saat itu juga ditetapkan, ya. Jadi kata musim-musim itu sebenarnya saat ya. Lalu juga batas-batas kediaman mereka itu juga ditetapkan oleh Tuhan. Jadi bangsa ini ada di sini, bangsa ini ada di sana dan sebagainya, sekalipun mereka seringkali saling perang, saling menjajah dan sebagainya. Karena saudara poin G, Allah menentukan batas-batas kediaman mereka. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim itu mestinya waktu-waktu bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ya, jadi batas-batas kediaman itu ditetapkan juga. Karena poin H, Allah mau mendekat kepada manusia dalam ayat 27 dengan cara menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara. Karena itu, manusia harus mencari dan menemukan Allah di dalam ayat yang ke-27. Saya bacakan ayat 27, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing. Dia tidak jauh dari kita masing-masing karena dia itu maha ada ya. Jadi manusia itu harus mencari dan menemukan Allah. Memang kita tidak mungkin mencari dia kecuali dia lebih dulu mencari kita. Kalau dia melahirkan kita, itu cara dia mencari kita, maka kita akan mulai mencari dia. Ya, jadi tidak bisa kita yang melakukan inisiatif kita mencari dia. Allah selalu yang melakukan inisiatif. Dia mencari kita, yang menyebabkan kita mencari dia. Karena poin I, dalam ayat 28, dia menunjukkan bahwa manusia sepenuhnya tergantung pada Allah, baik dalam persoalan keberadaan manusia itu sendiri, juga dalam kehidupannya maupun aktivitasnya. Kita baca ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, itu aktivitas. Kita ada, ya, keberadaan. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi kehidupan ini kata hidup ya. Keberadaan ini kata ada. Dan aktivitas ini bergerak ini. Jadi semua saudara ya, itu kita tuh tergantung secara mutlak kepada Allah. Kehidupan kita tergantung secara mutlak kepada Dia. Kita bergerak apapun tergantung juga pada Dia. Dan kita ada atau kita musnah itu tergantung pada Dia. Jadi ingat saudara ya, sehebat apapun saudara, sekuat apapun saudara, sekaya apapun saudara, saudara semuanya tergantung pada Dia. Lalu dia menambahkan, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita dari keturunan Allah juga. Sebagai catatan dalam ayat 28b ini ya, yang kata-kata sebab kita dari keturunan Allah juga ini ya. Dia mengutip kata-kata seorang yang bernama Aratus, yang hidup pada abad yang ketiga sebelum Masehi, untuk menunjukkan bahwa apa yang dia ajarkan bukanlah semata-mata kepercayaan Kristen. Pujangga-pujangga mereka juga percaya itu. Saya bertanya kepada ChatGPT ya, apa arti kisah Rasul 17 ayat 28b? Dan ini jawaban ChatGPT. Kisah Rasul 17 28b berbunyi, sebab kita ini dari keturunan Allah juga.
Mari kita uraikan secara konteks dan teologis. Pertama, konteks ucapan Paulus. Ayat ini bagian dari khotbah Paulus di Areopagus, Athena, kisah 17 ayat 22 sampai dengan 31. Paulus sedang berbicara kepada para filsuf atau akhir-akhir filsafat Yunani, khususnya Epikurean dan Stoa, yang menggunakan pendekatan apologetika umum, memulai dari konsep yang mereka kenal, wahyu umum, untuk menuntun mereka pada wahyu Kristus. Sebelum bagian ini Paulus berkata, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, ayat 28a. Itu adalah kutipan dari seorang penyair Yunani, kemungkinan Epimenides dari Kreta atau Aratus dari Kilikia. Lalu ia menambahkan, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kutipan ini tampaknya berasal dari penyair Aratus, dari puisinya Fenomena. Karena ini juga adalah keturunannya. Ini ada dalam bahasa Yunani, Tugar, Kai, Genos, Esmen. Poin yang kedua, makna kita ini dari keturunan Allah juga. Ungkapannya tidak berarti manusia memiliki hakikat ilahi seperti Allah, melainkan menunjuk pada asal usul manusia sebagai ciptaan Allah dan hubungan moral spiritual manusia dengan Allah sebagai pencipta. Poin A, keturunan di sini menerjemahkan kata Yunani genos ini ya, genos ini ya, yang berarti ras atau bangsa atau keturunan atau asal usul. Poin B artinya kita berasal dari Allah dalam pengertian bahwa dialah yang menciptakan kita, bukan bahwa kita adalah bagian dari keilahian. Paulus menggunakan ini untuk menolak penyembahan berhala. Lihat ayat berikutnya, ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keilahian itu serupa dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Jadi logika Paulus, pertama, jika kita berasal dari Allah, ciptaannya. Kedua, maka tidak masuk akal menyembah ciptaan buatan tangan manusia sebagai Allah. Kita juga ciptaan menyembah ciptaan. Mau jadi apa? Kita ciptaan untuk menyembah penciptanya. Jangan menyembah sesama ciptaan. Karena poin yang ketiga, ringkasan teologis, ini aspek, ini penjelasan. Arti harfiah, semua manusia berasal dari Allah sebagai pencipta. Bukan arti ontologis, bukan berarti manusia ilahi atau sehakikat dengan Allah. Tujuan Paulus menunjukkan kebodohan penyembahan berhala dan membuka jalan bagi pengenalan akan Allah yang benar. Ya, jadi memang penyembah berhala ini bodoh, bukan main. Saya tidak habis pikir orang menyembah berhala ya. Dari Katolik menyembah patungnya Maria, menyembah patungnya Santa Santo dan sebagainya. Lalu kalau gereja Ortodoks menyembah ikon, ini kebodohan penyembahan berhala, membuka jalan bagi pengenalan akan Allah yang benar. Ya, ini tujuan dia menunjukkan kebodohan penyembahan berhala itu ya. Supaya jangan mereka menyembah berhala lagi, tapi dia nanti memperkenalkan Allah dan dia mau mereka menyembah Allah melalui Yesus Kristus tentunya. Lalu implikasi teologis menegaskan wahyu umum, semua manusia mengetahui Allah secara samar-samar karena berasal darinya. Roma 1 ayat 19 dan 20. Tidak usah saya bacakan, saya bisa baca sendiri. Sekarang poin yang keempat, pandangan teologi reform. Calvin menulis, saya bacakan terjemahnya saja ya, komentari tentang Kisah Rasul 17 ayat 28. Dengan menyebut kita keturunan Allah, Paulus maksud bahwa ada sesuatu yang ilahi dalam diri kita. Bukan karena kita sehakikat dengan Allah, tetapi karena gambarnya terukir pada kita. Jadi bagi Calvin, keturunan Allah sama dengan diciptakan menurut gambar Allah, imago Dei, bukan bagian dari keilahian Allah. Kesimpulan, Kisah Rasul 17 ayat 28b berarti manusia berasal dari Allah sebagai ciptaan yang membawa gambar dan rupanya, sehingga seharusnya mengenal dan menghormati Dia sebagai satu-satunya Allah yang benar.
Ayat ini menjadi jembatan Paulus dari wahyu umum terciptaan kesadaran akan Allah menuju wahyu Kristus, wahyu khusus Kristus dan kebangkitan. Karena poin yang keempat, dia menyerang penyembahan berhala dalam ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Manusia yang adalah keturunan atau ciptaan Allah saja jauh lebih mulia daripada emas dan perak. Apalagi Allahnya sendiri jauh lebih mulia lagi daripada manusianya. Ya, jadi kalau ini perak atau emas, manusia jauh lebih mulia, Allahnya lebih mulia lagi. Karena itu Allah tidak perlu digambarkan atau dipatungkan dengan emas ataupun perak. Tidak peduli dengan berlian seindah apapun, itu tidak akan menyamai atau apa ya, mendekati kemuliaan dari Allah, itu sama sekali tidak. Karena poin yang kelima, ia menyuruh mereka bertobat dalam ayat 30 dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana mereka semua mereka harus bertobat. Ayat ini tidak berarti bahwa Allah tidak akan menghukum orang yang berbuat dosa karena ketidaktahuan. Tidak tahu tetap dihukum ya. Karena tetap berdosa. Roma pasal 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Yang punya hukum Taurat dihakimi oleh hukum Taurat. Tidak ada satu yang lulus, saudara ya. Seandainya ada orang bisa mentaati semua tanpa kecuali tidak pernah jatuh dalam dosa, ya dia lulus, dia bisa masuk surga dengan perbuatan. Tetapi kita sudah lahir sebagai manusia berdosa, tidak ada satupun yang bisa mentaati hukum Taurat. Dan yang tidak punya hukum Taurat juga akan binasa karena mereka diadili dengan hukum mati nurani. Juga sama, hukum mati nurani tidak ada orang bisa mentaati hukum mati nurani 100% tanpa kecuali. Tidak ada. Jadi apakah dihakimi dengan hukum mati nurani atau dihakimi dengan hukum Taurat, tetap masuk neraka. Tuhan tahu itu, karena itu dia datang dalam dunia menjadi manusia, mati menggantikan kita memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Sehingga sekarang saudara, kalau kita percaya pada Kristus, masuk surga atau keselamatan itu sesuatu yang pasti. Bukan kemungkinan besar, mudah-mudahan, insya Allah, dan sebagainya. Jadi saudara, ayat ini hanya menunjukkan kepanjang sabaran Allah. Tetapi sekarang Injil telah disebar di mana-mana. Dan karena itu Allah menghendaki semua orang bertobat. Jadi yang menunjukkan kepanjang sabaran Allah itu bukan ayat ini ya, tapi yang ayat ini ya. Ayat 30. Terus saja supaya tidak bingung. Tapi sekarang karena Injil sudah tersebar di mana-mana, dan karena itu Allah menghendaki semua orang bertobat. Ya, jadi ini kepanjang sabaran Allah sebelum Injil tersebar, tapi sekarang sudah tersebar di mana-mana. Ya, maka di mana-mana mereka semua harus bertobat. Karena poin yang keenam, dia mengatakan bahwa Allah telah menentukan hari penghakiman dan juga orang yang akan menjadi hakim, yaitu Yesus yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Dalam ayat yang ke-31. Kita baca 31, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini jelas juga menentang ajaran Epikuros yang menganggap bahwa kematian adalah akhir dari segala-galanya. Kalau kematian adalah akhir dari segala-galanya, ya Kristus tidak akan bangkit dari kematian. Dan Kristus bangkit dari kematian itu menjadi dasar dari kebangkitan kita, ya orang-orang yang lain juga. Dan karena itu maka jelas
Kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kita mati, kita tetap ada. Atau masuk surga, atau masuk neraka. Tapi tetap ada selama-lamanya. Jadi kita memang punya titik awal. Kita bukan kekal ke sebelah sana. Tapi kita kekal ke sebelah sana. Jadi mati bukan berarti kita musnah. Tapi kita masuk surga atau masuk neraka. Tergantung apa kita percaya kepada Kristus atau tidak. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat, tanggapan mereka. Sebagian mengejek di dalam ayat yang ke-32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Ini adalah suatu interupsi terhadap khotbah Paulus sehingga Paulus tidak bisa menyelesaikan khotbahnya. Karena itu jangan heran kalau khotbah Paulus tidak terlalu injili atau mengandung cuma sedikit Injil. Dia baru masuk kepada bagian yang bersifat Injil, tapi harus berhenti karena interupsi tersebut. Interupsi ini mungkin timbul dari golongan Epikuros yang tidak bisa menerima adanya kebangkitan, karena bagi mereka kematian adalah akhir dari segala-galanya. Tadi kita bahas di atas. Yang kedua, sebagian mau mendengar lagi dalam ayat 32b. Kita baca semua ya. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Kelihatannya ini mereka tidak mau dengar ya. Lain kali adalah keadaan ngurus. Itu terjemahan ini, karena terjemahan ini salah terjemahannya. Maka artinya bisa kelihatan seperti itu. Saya berikan terjemahan NIV. But others said, we want to hear you again on this subject. Tetapi yang lain berkata, kami mau mendengar engkau lagi tentang hal ini. Tentang pokok ini. Yang tadi dia bicarakan kan belum selesai. Kami mau mendengar engkau lagi tentang hal ini. Tapi saudara, akhirnya keinginan ini tidak tercapai. Karena setelah itu Paulus meninggalkan Athena. Dari sini saudara kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat bahaya atau akibat dari interupsi. Orang-orang golongan kedua ini tidak jadi mendengar Injil secara penuh. Dan sekalipun mereka ingin mendengar lagi, tetapi tidak ada kesempatan. Mungkin sekali saudara, gara-gara interupsi itu, mereka harus masuk neraka selama-lamanya. Sebagai penerapan, saudara mungkin tidak pernah menginterupsi khotbah dengan kata-kata saudara. Tetapi saudara bisa menginterupsinya dengan datang terlambat. Atau datang pada saat pemberitaan firman Tuhan sudah dimulai. Ini menginterupsi. Mengganggu konsentrasi baik pengkhotbah maupun jemaat yang mendengar khotbah. Atau dengan berbicara dengan tetangga saudara. Atau dengan membiarkan anak saudara ribut pada saat khotbah disampaikan. Ingat saudara ya, bahaya dari interupsi. Itu bisa membawa orang lain ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Bisa juga membawa diri saudara sendiri ke neraka selama-lamanya. Sebetulnya tidak adil rasanya kalau semua kesalahan ditimpakan kepada golongan Epikuros yang melakukan interupsi itu. Orang golongan kedua itu juga salah. Karena sekalipun mereka tidak mendengar Injil secara lengkap, tapi sebetulnya mereka sudah mendengar sebagian. Dan sebetulnya mereka bisa bertobat yang dilakukan oleh golongan ketiga di bawah ini. Bahwa mereka tidak bertobat, tentu itu adalah sesuatu yang salah. Sebagai penerapan saudara ya, sekalipun saudara mendengar atau mengerti hanya sedikit firman Tuhan, tanggapilah secara positif. Jangan tunggu mengerti banyak dulu baru aku putuskan. Nunggu sedikit, berikan respon yang positif. Tuhan akan nambah lagi. Tapi kalau baru dengar sedikit sudah responnya negatif, Tuhan sangat besar kemungkinan tidak menambah lagi. Jadi tanggap secara positif, karena kalau tidak, maka ada kemungkinan Tuhan tidak memberi firman Tuhan lagi. Karena poin yang ketiga, beberapa orang menjadi percaya dalam ayat yang ke-34.
beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus. Jadi ini tokoh ya, yang bertobat satu ini disebutkan namanya, ini tokoh dari orang-orang kafir itu, akhirnya sahabat itu. Dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Sekalipun Damaris tidak dikatakan anggota majelis, tapi dia tetap pasti juga orang top, karena tadi itu dalam sidang itu yang hadir kan sudah saya katakan itu orang-orang top dari ahli-ahli filsafat itu. Hasilnya memang sedikit, tetapi toh ada. Dan ini sebetulnya ya bagi saya sesuatu yang luar biasa. Karena orang-orang itu tidak pernah sama sekali mendengar tentang Yesus. Bagaimana hanya mendengar tentang sedikit bisa bertobat. Jadi padahal kalau dilihat dari keadaan orang-orang Athena, kelihatannya penginjilan di tempat itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Sudah mereka itu penuh dengan berhala, lalu orang menyembah berhala dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu juga ada pandangan dua golongan yang ahli filsafat yang sama-sama sesat ini. Rasanya tidak memungkinkan keberhasilan penginjilan. Maka nama Yesus saja belum pernah dengar. Secara logika sebetulnya itu tidak masuk akal, saudara. Kita mestinya menjelaskan pelan-pelan dan sebagainya sampai mereka bisa mengerti. Tahu-tahu ngomong Yesus itu kan bagaimana bisa ngerti mereka. Tapi bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Jadi saudara, tetap ada yang bertobat sekalipun sedikit. Sekalipun kelihatannya tidak memungkinkan hasil apa-apa, tapi tetap ada hasilnya. Dan satu orang saja bertobat, malaikat di sorga itu bersorak-sorai. Ada sukacita di sorga. Apalagi beberapa orang yang bertobat. Karena saudara, sama si Paulus selalulah memberitakan Injil. Bahkan juga kepada orang-orang yang rasanya tidak mungkin bertobat. Pikirkan saudara ya, siapakah saudara sehingga saudara bisa menilai orang ini mungkin bertobat atau tidak mungkin bertobat. Tidak peduli orang itu sesat apa, sekeras apa, setegak teguh apa. Kalau Tuhan mau mempertobatkan, dia bisa mempertobatkan dengan gampang. Kita tidak bisa mempertobatkan. Tugas kita hanya memberitakan Injil. Sama seperti yang Paulus lakukan. Pertobatan pekerjaan Tuhan. Jadi pada waktu saya melihat seseorang, orang yang kelihatannya, wah ini kelihatannya gampang ini dipertobatkan. Nanti malah nggak bertobat sampai mati. Orang yang kelihatannya sukar sekali dipertobatkan, bisa bertobat dan bisa menjadi alat Tuhan yang hebat. Itu menunjuk pada diri Paulus sendiri. Kalau saudara melihat Paulus sebelum bertobat, sebelum Kisah pasal 9, dia kerjanya nangkepi, menyiksa, membunuh, memenjarakan, memaksa orang ke teman, menyangkal imannya dan sebagainya. Apakah kalau saudara melihat Paulus sebelum pertobatan, saudara mengira bahwa orang seperti itu bisa bertobat, bahkan menjadi rasul yang paling top? Tidak akan mungkin ada orang memperkirakan seperti itu. Saudara mungkin berkata, iya Paulus diinjili Yesus sendiri menampakkan diri ya tentu saja bertobat. Saudara, Yesus menampakkan diri sendiri itu pada zaman Yesus itu, apakah para ahli Taurat dan orang Farisi bertobat? Ya ada yang bertobat, tetapi mayoritas kan tidak. Orang-orang Yahudi juga mayoritas dari mereka sampai sekarang
tidak percaya pada Kristus. Hanya sangat sedikit persentase dari orang-orang Yahudi sampai sekarang yang menjadi orang Kristen yang sejati. Ada yang mengatakan bahwa di Israel itu atau Yerusalemnya atau Israelnya saya lupa. Cuma ada gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Yang bagi saya dua-duanya sesat. Jadi pun kalau orang-orang Yahudi itu jadi Katolik atau Ortodoks, ya bagi saya mereka tetap tidak akan masuk surga. Mereka masuk neraka. Dia saudara jadilah seperti Paulus. Jangan pedulikan orang ini bisa bertobat atau tidak bisa bertobat. Tugas kita memberitakan Injil. Pertobatan adalah pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Dan kami baru mempelajari satu teks tentang kota Athena yang betul-betul dipenuhi dengan berhala dan juga kota yang dipenuhi dengan ahli-ahli filsafat yang rasanya tidak memungkinkan adanya pertobatan karena mereka bahkan tidak pernah mendengar tentang nama Yesus. Tapi karena penginjilan yang dilakukan oleh Paulus, tetap ada beberapa orang yang bertobat. Dan biarlah kami mengingat cerita ini untuk kami tidak menghakimi ataupun menilai siapapun yang bisa percaya atau tidak bisa percaya. Kalau engkau mengendaki orang yang paling terlihat tidak mungkin bertobat, tetap bisa dipertobatkan dan dibawa oleh Kristus dan diselamatkan. Tolong kami menginjili seadanya orang yang bisa kami jangkau. Dan biarlah pelajaran penginjilan pribadi dalam pemahaman Alkitab bisa berguna bagi kami sehingga kami memberitakan Injil, dan biarlah penginjilan yang kami lakukan bisa menjadi berkat dan membawa banyak orang datang kepada Kristus dan diselamatkan. Terima kasih Bapak dan nama Yesus berdoa. Amin.